memuji Tuhan. Haleluya, Victorious Kids. Marilah kita memuji Tuhan setiap hari. Ketika kita diberkati Tuhan, ingatlah untuk memuji Tuhan. Tetapi di saat kita dalam persoalan, marilah kita juga memuji Tuhan. Ketika kita dalam persoalan, janganlah kita mengeluh, bersungut-sungut, marah, ataupun takut. Hari ini kita belajar firman bahwa di tengah persoalan pun, marilah kita tetap memuji Tuhan. Itu tandanya kita percaya pada Tuhan. Dan pujian kita itu akan membawa kita kepada kemenangan, kepada jalan keluar dari persoalan kita. Hati kita juga akan penuh damai saat kita memilih untuk memuji Tuhan di tengah persoalan. Kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua persoalan itu. Amin. Victorious Kids, lawan dari iman adalah ketakutan dan juga kekhawatiran. Itulah yang setan mau supaya Victorious Kids lakukan di tengah persoalan. Sebaliknya dari beriman dan memuji Tuhan, setan mau Victorious Kids tetap khawatir dan tetap takut. Victorious Kids, kekhawatiran tidak akan bisa menolong kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Janganlah lagi terus khawatir atau takut sejak hari ini. Mari kita beriman dan kita memuji Tuhan dalam segala waktu, termasuk ketika kita di tengah persoalan. Salah satu tanda beriman adalah kita memuji Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 30 ada kisah mengenai Yosafat dan bangsa Israel yang menghadapi musuh yang sangat besar, yakni ada Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Yosafat sempat takut, tetapi kemudian dia mencari Tuhan. Victorious Kids, kita juga harus demikian. Kalau ada persoalan yang membuat kita takut, segeralah berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya jumlah pasukan Israel kalah jauh dibanding pasukan Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Pada awalnya bangsa Israel dan rajanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menang melawan musuh mereka itu. Namun kemudian mereka berdoa dan berpuasa sampai mereka mendapat firman atau arahan dari Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu berbicara melalui firman-Nya dan juga melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 14 sampai 17 menerangkan bahwa ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan agar bangsa Israel jangan takut dan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada mereka. Singkatnya Tuhan berkata, ini bukan peperanganmu, tapi peperanganku. Kita semua perlu meneladani respon bangsa Israel di ayat 18, 19, dan ayat 21 sampai 22. Di sini dituliskan bahwa seluruh bangsa Israel, termasuk Raja Yosafat, sujud menyembah kepada Tuhan. Dan kemudian mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Begitulah seharusnya respon kita juga. Kenapa mereka bisa memuji Tuhan dengan semangat seperti itu? Karena mereka percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mereka pasti menang. Tuhan menyertai mereka, maka mereka percaya
dan mereka memuji Tuhan. Mari kita juga demikian. Victorious Kids, percayailah firman Tuhan. Bila sakit, percayailah firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Dan mulailah memuji Tuhan. Bila khawatir akan masa depan, percayai firman Tuhan yang berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan mulailah memuji Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan, apakah yang terjadi? Musuh mereka yang sangat banyak itu semuanya kalah. Dalam ayat 21 sampai ayat 22 dituliskan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Victorious Kids, jelas sekali bahwa saat kita memuji Tuhan di tengah persoalan, maka akhirnya kita akan mengalahkan persoalan itu. Tetaplah tekun memuji Tuhan setiap hari dan jangan berhenti di tengah jalan. Di peperangan tersebut tidak ada satupun dari bangsa Israel yang jatuh mati. Semua menang. Sebaliknya, tidak satupun musuh mereka luput. Mereka justru saling membunuh. Dan kemudian bangsa Israel menjarah harta musuhnya sampai 3 hari. Itulah kemenangan yang luar biasa. Dan itu semua dimulai dari pujian. Apakah Victorious Kids memerlukan kemenangan tiap hari? Tentu saja. Kalau begitu, mari mulai tiap hari dengan mengangkat pujian dan sorakan bagi Tuhan Yesus. Mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya yang telah mati menebus semua dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua persoalan saya. Engkau selalu setia menolong saya. Dalam firman Tuhan selalu ada jalan keluar untuk semua masalah saya. Saya mau selalu memuji Tuhan Yesus dalam keadaan baik dan juga saat di